Aparat dari Satpol PP Kota Tidore Kepulauan Rabu pagi tadi melakukan eksekusi pengosongan paksa di salah satu kafe yang berada di Pantai Tugulufa, kafe dan restoran Jojobo. Meski tak terima dengan adanya eksekusi pengosongan paksa, pihak Jojobo hanya bisa melihat aparat Satpol PP mengeluarkan barang-barang mereka yang ada di dalam kafe tersebut. Demi mencari keadilan dan menyangkut masalah harga diri, serta mengklaim pengosongan paksa terhadap kafe tersebut yang berada di area Pantai Tugulufa, sama sekali pihak kafe Jojobo tak terima dan tak mengerti kenapa hingga eksekusi paksa pengosongan dilakukan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu serta tanpa alasan yang lebih jelas. Sedangkan kuasa hukum Kafe Jojobo Sapridani juga sangat menyesalkan dengan adanya peristiwa pengosongan paksa yang terjadi terhadap kliennya dengan tanpa mendalami isi surat perjanjian sebagaimana yang tertera di dalam isi surat perjanjian pada pasal 14 ayat 1. Sebenarnya yang terjadi adalah peristiwa perdata di mana ada perjanjian, klausul perjanjian. Di dalam perjanjian ini disebutkan pada pasal 14 dan pasal 14 ayat 1 dan 2. Di situ disebutkan apabila terjadi perselisihan maka langkah yang diambil adalah musyawarah dan mufakat. Jika itu tidak tercapai, perselisihan ini tidak tercapai, maka diarahkan ke litigasi. Jadi litigasi pengadilan, masuk pengadilan. Yang bisa memutuskan adalah pengadilan, tidak bisa serta-merta ada seperti peristiwa tadi. Jadi itu yang kami sesalkan. Sampai saat ini, sampai terjadinya pengosongan, pihak pemerintah Kota Tidore, segi Deperindak Kota Tidore tidak pernah menyatakan bahwa Jojobo itu membuat kesalahannya seperti apa. Itu tidak pernah. Yang kedua, dalam regulasi pemerintah misalnya, mengacu pada surat perjanjian ini, seharusnya pemerintah itu sebagai regulator pembinaan, dia harus memanggil. Kalau ada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini, membuat kesalahan misalnya, dia harus panggil dalam bentuk surat peringatan. Misalnya, ada laporan masyarakat, Jojobo jual narkoba misalnya. Oke? Maka pihak pemerintah tidak serta-merta langsung berhenti. Oh, keluar dari itu tidak bisa, dia harus panggil, dia harus klarifikasi dulu. Ini ada laporan. Kan begitu. Apa betul saudara jual narkoba di Jojobo? Tapi tidak melalui prosedur. Oleh karena itu, sepanjang ini tidak pernah ada surat. Apa coba? Klarifikasi. Tidak ada surat perintah peringatan dari pihak pemerintah kota kepada pihak Jojobo. Dia harus keluar SP dulu 1, 2, 3 kan begitu. Sekarang tidak pernah, yang ada adalah surat perintah pengosongan. Kita kembali kepada eksekusi tadi. Kalau terang lihat, Satpol PP hanya memegang surat tugas. Surat tugas. Dia tidak pernah memegang surat perintah pengosongan dari wali kota.
Di dalam perjanjian ini mengikat mereka berdua, terutama pada pasal 14. Saya ulangi lagi, pada pasal 14. Perjanjian ini apabila dilanggar atau ada pihak yang merasa tidak puas, maka dilakukan musyawarah mufakat atau ada perselisihan. Apabila tidak ada perselisihan, tidak bisa diselesaikan musyawarah mufakat, dibawa ke pengadilan. Artinya pengadilan yang punya wewenang untuk mengeksekusi, memutus sebuah perkara perdata. Maka kalau untuk peristiwa perdata, kita gugatnya di pengadilan negeri. Peristiwa pidana kita laporkan ke polisi. Begitu ceritanya.